Sejauh ini, dalam pelajaran tentang kerajaan Allah, kami telah memperkenalkan tema yang menonjol, yaitu kabar baik tentang kerajaan dalam teologi Perjanjian Baru. Sekarang, kita harus membahas topik utama kita yang kedua, bagaimana kedatangan kerajaan itu membentuk teologi Perjanjian Baru. Kita semua pernah mengalami saat-saat ketika kita yakin ada hal-hal tertentu yang akan segera terjadi. Tetapi, ketika saat itu tiba, apa yang sesungguhnya terjadi ternyata sangat berbeda dengan apa yang kita bayangkan. Hal yang sama dialami oleh para penulis Perjanjian Baru. Mayoritas orang Yahudi yang hidup di abad pertama memiliki pengharapan yang kokoh tentang bagaimana kemenangan kerajaan Allah itu akan tiba. Tetapi para pengikut Yesus yang mula-mula lambat laun belajar bahwa kemenangan itu tidak datang seperti yang telah mereka bayangkan. Karena itu, dalam berbagai cara, teologi Perjanjian Baru difokuskan untuk menjelaskan bagaimana kemenangan kerajaan itu sesungguhnya akan tiba. Untuk memahami bagaimana kedatangan kerajaan itu mempengaruhi teologi Perjanjian Baru, kita akan membahas lebih dahulu harapan-harapan akan kedatangan kerajaan Allah. Kemudian, kita akan melihat pandangan Perjanjian Baru tentang apa yang kami sebut 3 tahap kemenangan kerajaan. Mari kita tinjau dahulu harapan-harapan akan kedatangan kerajaan Allah. Pada abad pertama Masehi, semua orang Yahudi yang memiliki komitmen yang kecil sekalipun kepada iman leluhurnya merindukan kedatangan kerajaan Allah yang penuh kemenangan. Mereka semua berharap bahwa Allah akan mengalahkan musuh-musuh mereka dan membawa umatnya ke dalam berkat-berkat kerajaannya. Hal ini juga berlaku bagi para pengikut Yesus. Tetapi ada beberapa perbedaan mencolok tentang bagaimana dan bila mana mereka mengharapkan kerajaan Allah yang menang itu tiba. Di satu sisi, ketika para rabi dan pemimpin Israel lainnya mengajarkan tentang kedatangan kemenangan final dari kerajaan Allah, mereka merujuk kepada istilah Perjanjian Lama yang sangat dikenal seperti hari-hari terakhir dan hari Tuhan. Tetapi mereka juga berbicara tentang 2 zaman besar dalam sejarah. Para rabi sering menyebut masa sekarang yang merupakan masa dosa, penderitaan, dan kematian sebagai zaman ini. Olam Haseh dalam bahasa Ibrani, dan tentang masa yang akan datang yang merupakan masa kebenaran, kasih, sukacita, dan damai sejahtera yang akan hadir sesudah pembuangan sebagai zaman yang akan datang. Olam Haba dalam bahasa Ibrani. Mereka mengajarkan bahwa zaman sekarang ini mencapai titik terendah dalam kutub pembuangan Israel dari tanah perjanjian. Tentu saja, Allah berdaulat atas zaman ini dan dari waktu ke waktu Ia menyingkapkan atau mendemonstrasikan kedaulatannya sebagai Raja dengan cara-cara yang luar biasa. Tetapi menjelang abad pertama Masehi, umat Allah telah ditindas dan dijauhkan dari berkat-berkat kerajaan Allah selama ratusan tahun. Pengharapan yang tersebar luas ialah bahwa di zaman yang akan datang, musuh-musuh Allah akan sepenuhnya dikalahkan dan dilenyapkan dari muka bumi, dan umat Allah akan dihantar selama-lamanya ke dalam berkat-berkat yang tidak terukur dari kerajaan Allah yang mencakup seluruh dunia. Dalam sastra Alkitab dan juga dalam diskusi tentang Alkitab, kita terkadang menjumpai istilah-istilah zaman ini dan zaman yang akan datang. Maksud istilah-istilah ini adalah sebagai berikut. Zaman ini adalah zaman, periode, atau era di mana manusia hidup, yakni zaman sesudah kejatuhan dalam dosa. Ini adalah masa kehidupan manusia dalam dunia yang berdosa. Zaman yang akan datang, seperti yang dinantikan oleh para nabi Perjanjian Lama, adalah masa di mana Allah akan menghadirkan kembali Firdaus dalam arti tertentu. Akan ada langit yang baru dan bumi yang baru, dan hati manusia yang keras akan disingkirkan. Dan kita semua akan secara sempurna mengikuti dan melakukan kehendak Allah. Tidak akan ada kekerasan di antara manusia. Tidak akan ada kekerasan bahkan di dalam dunia binatang. Pada abad pertama, berbagai sekte Yahudi memiliki pandangan yang berbeda-beda tentang apa yang harus terjadi sebelum sejarah mengalami transisi dari zaman ini ke zaman yang akan datang. Tetapi sebagian besar sependapat bahwa transisi dari masa kekalahan sekarang ini ke masa kerajaan Allah yang penuh kemenangan akan terjadi melalui peperangan yang penuh bencana dan kehancuran. Mereka percaya bahwa Mesias
pewaris tahta Daud, akan memimpin para malaikat dari surga dan umat Allah yang setia kepada kemenangan atas musuh-musuh Allah, baik musuh manusiawi maupun spiritual. Keyakinan bahwa Allah akan mengalahkan bukan hanya manusia yang memusuhinya, tetapi juga musuh-musuh spiritual didukung oleh seluruh perjanjian lama. Misalnya, dalam Keluaran pasal 12 ayat 12, Allah berbicara tentang mengalahkan bukan hanya orang Mesir, tetapi juga dewa-dewa Mesir. Dalam 1 Samuel pasal 5 ayat 1-12, Allah berperang dengan orang Filistin dan juga mengalahkan ilah palsu mereka, Dagon. Inilah sebabnya Yesaya pasal 21 ayat 9 menggandakan kekalahan Babel dengan kehancuran dewa-dewa Babel. Ayat-ayat perjanjian lama seperti Hagai pasal 2 ayat 6-9, Sakaria pasal 9 sampai pasal 12, dan Yehezkiel pasal 38 dan 39 ditafsirkan dalam literatur apokaliptik Yahudi sebagai nubuat tentang peperangan kosmis yang akbar, di mana Mesias akan memimpin bala tentara Allah untuk memperoleh kemenangan atas bangsa-bangsa dan roh-roh jahat yang memerintah atas mereka. Dengan cara ini, Mesias akan mengalahkan semua musuh Allah dan akan menghantar seluruh umat Allah ke dalam kerajaannya yang penuh kemuliaan dan mendunia. Di sisi lain, sekalipun pandangan Yahudi ini tersebar luas, namun para pengikut Yesus mulai mengantisipasi tibanya kemenangan kerajaan Allah itu secara berbeda. Sama seperti mayoritas orang sezamannya, para penulis Perjanjian Baru percaya bahwa sejarah terbagi ke dalam dua zaman yang besar. Mereka pun setuju bahwa Mesias akan mengalahkan manusia yang memusuhi Allah maupun musuh-musuh spiritualnya, serta menghantar umat Allah yang ditebus dari zaman ini ke dalam berkat-berkat dari zaman yang akan datang. Namun para pengikut Yesus kemudian percaya bahwa transisi dari zaman ini ke zaman yang akan datang akan terjadi dengan cara-cara yang bertentangan dengan keyakinan sebagian besar orang Yahudi pada zaman mereka. Pertama, tidak seperti orang Yahudi pada umumnya, para penulis Perjanjian Baru percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan itu, anak Daud yang terpilih yang akan membawa kemenangan final yang mendunia bagi kerajaan Allah. Dan komitmen ini kepada Yesus sebagai Mesias sangat mempengaruhi segala sesuatu yang mereka tuliskan dalam Perjanjian Baru. Kita dapat melihat pengabdian kepada Yesus sebagai Raja Mesianis ini dalam gelar-gelar kerajaan yang diberikan kepada Yesus dalam Perjanjian Baru bagi Yesus. Misalnya, Perjanjian Baru merujuk kepada Yesus dengan gelar kerajaan yaitu Kristus sebanyak 529 kali. Kata Yunani Christos adalah terjemahan istilah Ibrani Mesiah yang merupakan asal kata Mesias. Aslinya, kedua istilah ini hanya berarti yang diurapi. Dalam Perjanjian Lama, nabi, imam, dan raja adalah jabatan-jabatan yang diurapi secara khusus di Israel. Tetapi menjelang Perjanjian Baru, istilah yang diurapi atau Sang Mesias hampir sinonim maknanya dengan keturunan Raja Daud yang akan mewujudkan transisi ke zaman yang akan datang. Gelar kerajaan yang kedua yang diberikan kepada Yesus dalam Perjanjian Baru adalah anak Allah. Istilah ini atau beberapa variasinya seperti Sang Anak atau Anak Allah yang Maha Tinggi dipakai sekitar 118 kali dalam Perjanjian Baru. Istilah ini menyatakan bahwa Yesus adalah Raja Israel yang benar. Dengarkan Yohanes pasal 1 ayat 49 di mana Nathanael berkata kepada Yesus, "Engkau anak Allah, Engkau Raja orang Israel." Dan seperti kata-kata Petrus dalam Matius pasal 16 ayat 16, ketika ia mengakui imannya kepada Yesus, "Engkaulah Kristus, anak Allah yang hidup." Istilah ini sama dengan gelar kerajaan yang ketiga bagi Yesus, anak Daud. Gelar ini kita temukan dalam Injil Matius, Markus maupun Lukas paling sedikit 20 kali, ketika menyebut Yesus sebagai pewaris tahta Daud yang benar dan ditetapkan oleh Allah. Misalnya, dalam Lukas pasal 1 ayat 32 dan 33, malaikat Gabriel berkata kepada Maria di dalam pengumumannya,
Yesus akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Di sini Gabriel berbicara tentang Yesus dengan memakai gelar kerajaan Anak Allah yang Maha Tinggi. Kemudian ia menjelaskan bahwa Yesus akan duduk di atas tahta Daud, bapa leluhurnya. Lukas mencatat bahwa Yesus akan menjadi raja selama-lamanya dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Sebagai Anak Allah yang Maha Tinggi, Yesus adalah pribadi yang akan mewujudkan kemenangan final yang tidak pernah berakhir dari kerajaan Allah. Semua ayat di atas merujuk kepada pengajaran yang krusial dalam teologi Perjanjian Baru. Yesus adalah Mesias yang akan membawa kerajaan Allah ke bumi dalam seluruh kepenuhannya. Kedua, para pengikut Yesus yang mula-mula percaya bahwa ia akan mewujudkan transisi dari zaman ini ke zaman yang akan datang dengan cara-cara yang tidak diduga oleh mereka dan oleh orang-orang lain. Dengarlah cara Yesus menyingkapkan perubahan pengharapan bagi kerajaan Allah ini dalam Matius pasal 13 ayat 31 dan 32. Ia membentangkan kepada orang banyak, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dalam perumpamaan ini, Yesus mengajarkan bahwa kerajaan Allah yang menang akan dimulai sebagai sesuatu yang kecil, seperti biji sesawi, bertumbuh dalam jangka waktu tertentu, dan kemudian mencapai puncak finalnya. Para teolog modern sering menyebut pandangan Yesus tentang kedatangan kerajaan mesianis Allah dengan istilah eskatologi terinaugurasi atau eskatologi terrealisasi. Frasa ini merujuk kepada pemikiran bahwa pekerjaan Sang Mesias telah mulai diwujudkan di bumi, tetapi kemenangan final itu masih belum tiba. Mereka juga berbicara tentang hal ini sebagai hal yang sudah tetapi belum. Dengan perkataan lain, kemenangan kerajaan Allah sudah datang, tetapi belum mencapai kepenuhannya. Pandangan tentang kemenangan kerajaan Allah yang akan datang ini membukakan banyak sekali wawasan untuk memahami teologi Perjanjian Baru. Salah satu pertanyaan terbesar berkaitan dengan kerajaan Allah yang diumumkan Yesus ialah, apakah kerajaan itu merupakan sesuatu realitas masa kini? Para ahli berbicara tentang kerajaan Allah yang terinaugurasi. Terinaugurasi berarti kerajaan Allah itu adalah sekarang sekaligus nanti. Yesus mengumumkan kerajaan itu. Kerajaan itu sedang datang melalui perkataannya dan pekerjaannya, terutama melalui kematiannya di salib dan kebangkitannya. Maka kerajaan itu sudah terrealisasi namun belum mencapai penyempurnaannya. Ketika kerajaan itu telah mencapai penyempurnaannya secara penuh, maka kerajaan itu akan datang sepenuhnya ke bumi. Kita akan menerima tubuh kemuliaan serta masuk ke dalam relasi yang kekal dengan Allah. Karena itu, kita hidup di zaman sekarang di antara kedua masa, yaitu antara inaugurasi kerajaan dan penyempurnaannya. Kita masih hidup dalam tubuh ini, kita masih hidup dalam dunia yang berdosa ini. Namun kerajaan itu telah datang karena Kristus sedang memerintah di sebelah kanan Allah Bapa. Ia juga sedang memerintah dalam hati kita. Jadi kerajaan itu sudah datang, kerajaan itu sudah, tetapi masih akan datang nanti. Kerajaan itu juga belum. Secara keseluruhan, akan membantu jika kita bayangkan pandangan Perjanjian Baru tentang kedatangan kerajaan Allah sebagai 3 tahap kemenangan. Pertama, dalam inaugurasinya, Allah memulai kemenangan kerajaan melalui kehidupan, kematian, dan kebangkitan serta kenaikan Yesus, dan melalui pelayanan para rasul dan para nabinya di abad pertama yang menjadi fondasi. Sesudah itu, dalam kelanjutannya, Yesus memajukan kemenangan kerajaan Allah dari tahtanya di surga. Dan Yesus akan terus meluaskan kerajaan itu di sepanjang sejarah gereja. Dan akhirnya, Yesus akan membawa penyempurnaan kerajaan itu ketika ia datang kembali dalam kemuliaan. Inilah kemenangan final kerajaan Allah, ketika semua kejahatan akan dihancurkan dan kerajaan Allah yang penuh kemuliaan akan menjangkau ke seluruh dunia ini. Ketika para penulis Perjanjian Baru mengabdikan diri mereka untuk menjelaskan berbagai masalah teologis,
Mereka melakukannya terutama dalam kerangka 3 tahap karya mesianis Yesus ini. Seperti telah kita lihat, kedatangan kerajaan itu mengubah harapan para pengikut Yesus di abad pertama. Sekarang, mari kita lihat betapa pentingnya 3 tahap kemenangan kerajaan Allah itu dalam teologi Perjanjian Baru. Fakta bahwa kemenangan kerajaan Allah datang dalam inaugurasi, kontinuitas, dan penyempurnaan karya mesianis Yesus telah menimbulkan berbagai macam pertanyaan dalam gereja mula-mula. Apa yang telah dicapai oleh Yesus? Apa yang akan ia capai dalam sejarah gereja? Apa yang akan ia lakukan ketika ia datang kembali? Pertanyaan-pertanyaan semacam ini begitu penting di abad pertama sehingga sangat mempengaruhi pembentukan teologi Perjanjian Baru. Para penulis Perjanjian Baru menimba dari fakta bahwa kekalahan musuh-musuh Allah dan kelepasan umat Allah telah dimulai pada kedatangan Kristus yang pertama. Peristiwa-peristiwa ini akan berlanjut di sepanjang sejarah gereja dan akan mencapai penyelesaiannya pada kedatangan Kristus yang kedua yang penuh kemenangan. Karena waktu yang terbatas, kita hanya dapat melihat sebagian dari cara ketiga tahap kemenangan ini membentuk teologi Perjanjian Baru, tetapi akan membantu jika kita melihat 2 hal. Pertama, kita akan melihat bagaimana Perjanjian Baru menjelaskan kekalahan musuh-musuh Allah dalam ketiga tahap kerajaan. Kedua, kita akan mempelajari ajaran Perjanjian Baru tentang kelepasan umat Allah dalam 3 tahap juga. Mari kita lihat dahulu kekalahan musuh-musuh Allah. Orang-orang Yahudi yang tidak percaya berpendapat bahwa Sang Mesias akan mengalahkan musuh-musuh Allah, baik itu adalah manusia maupun musuh spiritual. Para penulis Perjanjian Baru juga meyakini hal ini. Tetapi mereka juga mengerti bahwa Yesus akan melakukan hal ini dengan cara-cara yang sesuai untuk setiap tahap kerajaannya. Teologi Perjanjian Baru menekankan bahwa Yesus memakai 2 strategi dalam inaugurasi kerajaan Allah. Di satu sisi, ia menyatakan penghakiman Allah atas musuh-musuh spiritual Allah. Dalam seluruh pelayanannya, Yesus mematahkan kuasa roh-roh jahat dengan menghalau mereka dari posisi kekuasaan mereka. Tetapi di sisi lain, Yesus menyampaikan belas kasihan Allah terhadap manusia yang memusuhi Allah. Yang pasti, belas kasihan Kristus terhadap banyak orang membawa banyak berkat bagi mereka. Tetapi hal itu juga semakin memperbesar kekalahan roh-roh jahat karena dirampasnya manusia yang menjadi hamba dari roh-roh jahat itu. Dalam Matius pasal 12, ayat 28 dan 29, Yesus sendiri menjelaskan strategi ini ketika ia berkata, "Jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu? Sesudah diikatnya, barulah dapat ia merampok rumah itu." Yesus datang dan mengikat setan-setan atau mengikat orang kuat agar dapat merampok rumahnya. Dengan perkataan lain, Yesus mengusir setan-setan keluar dan membebaskan orang-orang yang berada di bawah kendali setan. Kita juga dapat melihat kedua strategi ini dalam ayat-ayat seperti Yohanes pasal 12 ayat 31 dan 32, di mana Yesus berkata, "Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Sekali lagi, dalam inaugurasi kerajaan, Yesus langsung menyerang roh-roh jahat atau penguasa dunia ini, yaitu iblis. Ia melemparkan iblis keluar dan mematahkan kuasanya. Tetapi bersamaan dengan agresi terhadap iblis, Yesus menawarkan keselamatan kepada umat manusia. Terkadang orang merasa heran bagaimana pandangan tentang Kristus Victor ini, Kristus yang menang, bisa konsisten atau berkaitan dengan pemikiran tentang Kristus sebagai Dia yang mati untuk dosa-dosa kita, suatu korban pendamaian yang menggantikan kita. Dalam Injil Yohanes, ketika Yesus untuk ketiga kalinya berbicara tentang anak manusia yang ditinggikan, sebagaimana ular itu ditinggikan di padang gurun, yakni dalam Yohanes pasal 12, ia menghubungkan ditinggikannya ular itu secara spesifik dengan pernyataan, sekarang penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Jadi Yesus mengambil tempat ular yang dikutuk itu, ia mati untuk membinasakan kematian dari dalam. Dengan demikian, tindakan pertamanya sebagai Kristus Victor adalah membinasakan kematian dari dalam dengan cara ditinggikan di kayu salib.
Kekalahan musuh-musuh spiritual Allah sedemikian penting dalam karya inaugurasi Kristus, sehingga dalam ayat-ayat seperti Ibrani pasal 2, ayat 14 dan 15, para penulis Perjanjian Baru menulis tentang kematian Kristus di kayu salib untuk menebus kita dalam pengertian strategi dua tahap yang sama ini. Mereka menjelaskan bahwa melalui kematiannya, Yesus mematahkan kuasa iblis atas manusia. Dan dengan mengadakan pendamaian bagi dosa-dosa umat manusia, Yesus membebaskan mereka yang telah diperbudak oleh dosa dan kematian. Pemikiran ini muncul sangat jelas dalam Kolose pasal 2 ayat 15, di mana Rasul Paulus menulis, "Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka." Pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa yang didalangi iblis kehilangan posisi unggul mereka ketika Yesus membebaskan umatnya dari kekuasaan dosa dengan mati di kayu salib. Mengingat hal ini, tidaklah mengherankan jika dalam Efesus pasal 4 ayat 8, kebangkitan dan kenaikan Kristus digambarkan sebagai merampas manusia yang menjadi hamba iblis. Tak kala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan dan memberikan pemberian-pemberian kepada umatnya. Seperti yang ditujukan oleh ayat ini, ketika pria dan wanita beriman kepada Kristus, maka seolah-olah Kristus membawa mereka sebagai rampasan dari kerajaan iblis. Strategi ini dalam mengalahkan musuh-musuh spiritual Allah juga muncul dalam karya inaugurasi Rasul-Rasul Kristus dalam kitab Kisah Para Rasul. Dengan mengikuti teladan Yesus, para rasul berulang kali mengusir roh-roh jahat ketika mereka memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain dan membebaskan banyak orang yang menjadi hamba iblis. Jadi tidak heran jika ketika kita membahas kelanjutan kerajaan Allah di sepanjang sejarah gereja, kita mendapati bahwa para pengikut Kristus harus menerapkan strategi yang Yesus gunakan dalam inaugurasi. Ketimbang memperoleh kemenangan atas manusia yang menjadi musuh Allah, kita seharusnya memfokuskan perhatian kepada roh-roh jahat yang melawan cara-cara Allah. Meskipun banyak orang Kristen modern tidak menyadarinya, teologi kerajaan dalam Perjanjian Baru sering mengingatkan kita bahwa gereja Yesus Kristus tidak memerangi manusia, melainkan memerangi iblis dan roh-roh jahat lainnya. Dan adalah tanggung jawab kita untuk melawan musuh-musuh spiritual Allah ini. Inilah sebabnya dalam ayat-ayat seperti Efesus pasal 6, ayat 11 dan 12, Perjanjian Baru menafsirkan berbagai kesulitan dan pergumulan kita sebagai konflik dengan roh-roh jahat. Di sini kita membaca, "Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara." Terlebih sering, orang Kristen masa kini memikirkan pergumulan-pergumulan hidup mereka sebagai konflik dengan sesama manusia. Tetapi di sini kita melihat bahwa konflik yang dihadapi gereja sesungguhnya adalah dengan si iblis. Pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, dan roh-roh jahat di udara. Dengan mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, kita dimampukan untuk mematahkan kuasa roh-roh yang melawan kerajaan Allah itu. Ayat ini tidak luar biasa dalam penekanannya kepada peperangan rohani sebagai suatu dimensi dari kerajaan Kristus di sepanjang sejarah kekristenan. Konflik yang terus-menerus kita alami dengan iblis dan roh-roh jahat lainnya juga dapat dijumpai dalam beberapa ayat, seperti Efesus pasal 4 ayat 27, 1 Timotius pasal 3 ayat 7, 2 Timotius pasal 2 ayat 26, Yakobus pasal 4 ayat 7, 1 Petrus pasal 5 ayat 8, 1 Yohanes pasal 3 ayat 8, dan Yudas 9. Tetapi pada saat yang sama, seperti yang kita baca dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 20, kita juga harus menyampaikan belas kasihan Allah kepada manusia yang memusuhi Dia. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu,
didamaikan dengan Allah. Mengikuti teladan Paulus sebagai utusan-utusan Kristus, duta-duta kerajaan Allah, kita terus mengalahkan musuh-musuh spiritual Allah dengan mengusahakan rekonsiliasi antara Allah dengan manusia yang memusuhi Dia. Teologi Perjanjian Baru juga mengaitkan kekalahan musuh-musuh Allah dengan penyempurnaan kerajaan Kristus. Namun, penting untuk dicatat bahwa suatu perubahan dramatis terjadi dalam strategis Yesus pada saat penyempurnaan. Ketika Kristus datang kembali, Ia tidak lagi menawarkan belas kasihan Allah kepada manusia yang memusuhi Allah. Sebaliknya, Kristus akan memimpin dalam peperangan melawan musuh-musuh Allah yang mencakup musuh spiritual dan manusia yang memusuhinya untuk mengalahkan mereka sepenuhnya, melenyapkan mereka dari bumi, dan melaksanakan penghakiman kekal atas mereka. Dengarlah bagaimana Wahyu pasal 19 ayat 13-15 melukiskan kekalahan manusia sebagai musuh-musuh Allah pada saat penyempurnaan. Namanya ialah Firman Allah, dan semua pasukan yang di surga mengikuti Dia. Dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dengan cara yang sama, Wahyu pasal 20 ayat 10 menggambarkan kedatangan kembali Kristus dalam kemuliaan sebagai penghakiman terakhir melawan roh-roh jahat dan iblis. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Tentu saja semua hal ini hanya kita rangkumkan secara ringkas, tetapi kita dapat melihat dari contoh-contoh ini bahwa para penulis Perjanjian Baru merasa perlu untuk menjelaskan faset ini dalam kemenangan kerajaan itu berulang kali. Mereka menekankan prioritas agresi terhadap roh-roh jahat dan menekankan kemurahan terhadap manusia sebagai musuh Allah, baik selama inaugurasi maupun kontinuitas kerajaan. Tapi mereka juga menunjukkan bahwa pada akhirnya, ketika Kristus datang kembali, baik manusia maupun makhluk spiritual yang menjadi musuh-musuh Allah akan menghadapi penghakiman Allah yang kekal. Penekanan-penekanan ini memastikan bahwa kekalahan musuh-musuh Allah merupakan fitur yang krusial dari teologi kerajaan dalam Perjanjian Baru. Kerajaan itu telah dimulai, sudah hadir di sini, tetapi masih harus membuka jalan sampai tiba saat penyempurnaan. Jadi pertanyaannya adalah, dalam pengertian apakah Yesus sudah menang atas musuh-musuhnya? Pertama, kemenangan yang paling menentukan terjadi di kayu salib itu sendiri, sehingga Ia mengalahkan iblis. Dalam pengertian itu, pertempuran yang krusial telah dilaksanakan dan dimenangkan. Itulah sebabnya dalam Wahyu pasal 12 misalnya, orang-orang kudus menjawab pendakwa saudara-saudara seiman. Mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba. Mereka mengalahkan iblis yang digambarkan dengan kiasan dalam Wahyu pasal 12. Mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba. Maka peperangan itu telah dimenangkan. Tetapi sama seperti Hitler menjelang akhir Perang Dunia Kedua, ketika ia dapat melihat bahwa perang telah berakhir, ia tidak menyerah. Ia masih dipenuhi kegeraman karena ia tahu waktunya tinggal sedikit. Inilah yang dikatakan tentang iblis. Maka iblis sekarang lebih kiat, dan setiap kali Injil mengalami kemajuan, ada lebih banyak orang yang bertobat. Kebenaran ditegakkan dalam kehidupan pribadi-pribadi, di gereja lokal, dalam kelompok sosial manapun. Semuanya itu sudah merupakan kekalahan yang terus dialami oleh iblis dan semua orang yang mencintai kegelapan. Dan jalur utama menuju kemenangan puncak ialah ketika kerajaan-kerajaan dunia ini menjadi kerajaan-kerajaan Allah kita, dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah selama-lamanya. Maksud utamanya di sini ialah bahwa jalur itu telah ditetapkan, sehingga seperti dikatakan dalam Filipi pasal 2, setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, dan kemenangan fundamental telah dicapai. Hal itu masih harus diperjuangkan dalam beberapa hal. Kemenangan itu sedang diperjuangkan di dalam kehidupan banyak orang yang dengan penuh sukacita oleh kuasa roh bertekuk lutut, tetapi semua orang akan bertekuk lutut pada akhir zaman. Setelah kita melihat bagaimana 3 tahap kemenangan kerajaan Allah mencakup kekalahan musuh-musuh Allah, kita perlu melihat bagaimana kelepasan umat Allah juga memainkan peranan penting dalam teologi Perjanjian Baru. Jika ada satu faset dari inaugurasi kerajaan yang paling menonjol bagi pembaca, maka faset itu adalah kelepasan umat Allah yang menghantarkan mereka kepada berkat-berkat kerajaan. Sebagai contoh,
Salah satu alasan utama kitab-kitab Injil sangat memusatkan perhatian pada mujizat-mujizat Yesus adalah karena mujizat-mujizat ini mewakili berkat-berkat kerajaan yang dibawa oleh Yesus ke bumi ini. Mujizat-mujizat Yesus merupakan kecapan awal yang sementara dari berkat-berkat kerajaan yang akan dinikmati umat Allah selamanya di zaman yang akan datang. Selain mujizat, perhatian Yesus pada keadilan sosial bagi kaum miskin, mereka yang berkekurangan, dan mereka yang menderita di bawah penindasan orang lain juga mewakili berkat-berkat penting dari kerajaan. Mujizat-mujizat dan keadilan sosial dari Yesus dan para rasul serta para nabi adalah berkat-berkat yang istimewa. Tetapi berkat terbesar dalam inaugurasi kerajaan Allah adalah pemberian keselamatan kekal yang Kristus anugerahkan kepada semua orang yang percaya kepadanya. Itulah sebabnya dalam Kolose pasal 1 ayat 13 dan 14, Paulus menggambarkan diterimanya keselamatan di dalam Kristus sebagai kelepasan atau perpindahan dari satu kerajaan ke kerajaan lainnya. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia, kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Tema kelepasan yang memindahkan kita ke dalam berkat-berkat kerajaan juga menolong kita untuk memahami mengapa Perjanjian Baru sangat menekankan pekerjaan Roh Kudus. Menjelang akhir pelayanan para rasul, pencurahan Roh Kudus ke atas para pengikut Kristus adalah salah satu berkat dari dunia yang akan datang, yang dianugerahkan kepada setiap orang percaya. Seperti kita baca dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 21 dan 22. Dia telah meneguhkan kita, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan, yang menjamin apa yang akan datang. Ayat ini sangat mirip dengan Efesus pasal 1 ayat 14. Kedua ayat menyatakan bahwa Roh Kudus adalah meterai tanda milik Kristus atas kita. Ia adalah jaminan yang menjamin apa yang akan datang. Dengan kata lain, Roh Kudus, yakni kuasa Allah dalam hidup kita sekarang, adalah cicilan pertama dari warisan agung yang akan diterima oleh para pengikut Kristus ketika Kristus datang kembali dalam kemuliaan. Perjanjian Baru juga berbicara tentang kelepasan atau kepindahan umat Allah selama kontinuitas kerajaan Kristus. Dalam kehidupan gereja yang sedang berlangsung, para penulis Perjanjian Baru mendorong pengikut-pengikut Kristus untuk mengingat bagaimana Allah telah melepaskan mereka untuk menikmati berkat-berkat kerajaan-Nya. Teologi Perjanjian Baru menekankan bahwa Allah bukan saja sudah menyelamatkan kita dari penghakiman atas dosa-dosa kita, namun Allah juga terus menganugerahkan Roh Kudus sebagai pemberian untuk gereja-Nya. Misalnya, dengarlah yang dikatakan dalam 1 Korintus pasal 4 ayat 20. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Di sini seperti juga dalam banyak ayat lainnya, kuasa yang dimaksudkan Paulus ialah kuasa Roh Kudus. Roh Allah adalah realitas yang sangat indah dari berkat-berkat Allah bagi umatnya, yang kita alami hari lepas hari. Ia menguduskan kita, menghasilkan buah roh dalam hidup kita, memenuhi hati kita dengan sukacita, dan menguatkan kita dengan kuasanya untuk melawan musuh-musuh kita. Meskipun ada fakta bahwa banyak cabang dari gereja Kristus masa kini tidak lagi menekankan peran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya, namun ia adalah berkat terbesar bagi kita selama kontinuitas kerajaan Allah. Teologi Perjanjian Baru juga mendorong para pengikut Kristus yang hidup selama kontinuitas kerajaannya untuk memusatkan pengharapan mereka pada berkat-berkat yang bahkan lebih besar lagi dalam kerajaan yang akan datang. Ibrani pasal 12 ayat 28 menasihati para pengikut Kristus untuk tetap setia oleh karena berkat-berkat kerajaan yang masih menanti di masa depan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Dan di dalam Yakobus pasal 2 ayat 5, kita membaca, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Yakobus menganjurkan jemaat untuk tidak lagi bersikap pilih kasih terhadap orang kaya karena bukan orang kaya yang menerima kerajaan itu. Sebaliknya, mereka yang kaya dalam iman dan barang siapa yang mengasihi Dia yang akan mewarisi kerajaan yang telah dijanjikannya.
Yesus melepaskan umatnya untuk memindahkan mereka ke dalam berkat-berkat kerajaan ketika ia menginaugurasikan kerajaan itu, dan berkat-berkat kerajaannya terus diberikan di dalam kehidupan jemaat di sepanjang sejarah. Namun, kitab suci mengajarkan bahwa kelepasan penuh umat Allah untuk menikmati berkat-berkat kerajaan Allah baru akan dicapai di dalam penyempurnaan akhir dari kerajaan itu. Dalam penyempurnaan kerajaannya, umat Allah akan mengalami sepenuhnya semua berkat kerajaan yang dijanjikan. Seperti yang kita baca dalam Wahyu pasal 11 ayat 15. Kerajaan dunia telah menjadi kerajaan Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah untuk selama-lamanya. Ketika Kristus datang kembali, kerajaan dunia akan sepenuhnya digantikan dengan kerajaan Allah yang menang. Dengarkan juga Wahyu pasal 5 ayat 9 dan 10, di mana makhluk-makhluk surgawi bernyanyi memuji Kristus. Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih, dan dengan darahmu engkau telah membeli bagi Allah orang-orang dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Engkau telah menjadikan mereka suatu kerajaan dan imam-imam untuk melayani Allah kita, dan mereka akan memerintah di atas bumi. Di dalam penyempurnaan kerajaan, umat Allah akan dilepaskan untuk menjadi suatu kerajaan dari imam-imam, dan mereka akan memerintah di bumi. Ketika kita berpikir tentang Yesus yang akan datang dan memperoleh kemenangan finalnya, kita tidak ingin berpikir hanya dalam pengertian kemenangan Yesus yang luar biasa atas musuh-musuhnya dengan apa yang menurut sebutan orang Prancis adalah force majeure, yaitu sekedar tindakan pamer kekuasaan. Dalam Wahyu, yang dibicarakan ialah pedang yang keluar dari mulut Yesus, dan itu pastilah pedang firman, pedang keadilan. Penghakiman akhir itu bukan sekadar soal pemaparan, tetapi juga hal lainnya. Demikian pula bagi orang-orang kudus, khususnya dalam konteks perjanjian baru. Pembelaan bagi mereka adalah salah satu tema utama. Mereka telah senantiasa percaya kepada Yesus dan telah senantiasa memberikan pipi yang satunya serta mengasihi musuh mereka dan mengerjakan semua hal lain ini, sementara dunia menganggap semuanya ini betul-betul suatu kebodohan. Maka pada saat penghakiman, segala sesuatu akan dinyatakan dengan jelas. Segala sesuatu menjadi transparan. Kebenaran akan nyata, dan itu akan menjadi kabar baik bagi orang-orang kudus dan kabar buruk bagi mereka yang fasik, yang kefasikannya persis mencakup perlawanan terhadap Yesus serta ajarannya. Sebagaimana dapat kita lihat, para penulis perjanjian baru mengerahkan perhatian kepada kekalahan musuh-musuh Allah dan kelepasan umat Allah yang menghantar mereka ke dalam berkat-berkat kerajaan pada setiap tahap dari karya mesianis Yesus. Walaupun unsur-unsur ini awalnya terkesan tidak berkaitan, namun semuanya itu digabungkan dan ditekankan dalam teologi perjanjian baru karena mewakili sebuah tema yang krusial, yakni tibanya kemenangan bagi kerajaan Allah di dalam Kristus. Dalam pelajaran ini, kita telah melihat pentingnya kerajaan Allah dalam teologi perjanjian baru. Kerajaan Allah bukanlah pengajaran yang kurang penting dan tidak relevan dalam perjanjian baru. Sebaliknya, kerajaan Allah membentuk intisari pengajaran para penulis perjanjian baru. Kita telah meneliti kebenaran hal ini dalam kabar baik dari kerajaan itu. Kita juga telah melihat bagaimana teologi perjanjian baru berfokus pada kedatangan kerajaan itu dalam inaugurasi, kontinuitas, dan penyempurnaan kerajaan Kristus. Seperti yang telah kita lihat, tidaklah berlebihan jika kita katakan bahwa iman perjanjian baru sepenuhnya adalah tentang kerajaan Allah. Teologi perjanjian baru menekankan kabar baik kemenangan untuk kerajaan Allah dan bagaimana kemenangan itu telah datang, sedang datang, dan akan datang dalam 3 tahap kerajaan Kristus. Konsep-konsep kerajaan yang mendasar ini mewakili beberapa tema yang terpenting dalam perjanjian baru. Mengingat konsep-konsep ini akan sangat meningkatkan pemahaman kita tentang teologi perjanjian baru, dan kita akan menjumpai signifikansi yang baru dalam pengajaran perjanjian baru. Tidak dapat disangkal, tema kerajaan Allah di dalam Kristus melandasi setiap faset dari teologi perjanjian baru. I believe in God the Father Almighty, maker of heaven and earth,
believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. he descended into hell. The third day he rose again from the dead. He ascended into heaven. And is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy